Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang dalam perjalanan pembelajaran kita hari ini. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga sehat ya. Nah, saya senang bisa menjadi bagian dari pengalaman belajar Anda. Nah, hari ini kita akan menjelajahi pengembangan media pembelajaran audio. Nah, baik. Sebelum masuk pada materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nah, perkenalkan, saya Angelita Mutiara Windari, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Masyarakat. Nah, teman-teman, kenapa sih pentingnya suara dalam komunikasi yang efektif? Nah, karena suara adalah salah satu elemen kunci dalam komunikasi yang efektif. Nah, ini tuh memainkan peran penting dalam menyampaikan pesan dengan jelas dan memikat. Nah, teman-teman, pada tahun 1996, menurut hasil studi Biller dan Bergen bahwa suara yang kuat dan percaya diri itu dapat membantu membangun otoritas dan kepercayaan dalam komunikasi. Nah, selain itu, eh, Bakorowski dan Auren pada tahun 2008 dia mengatakan bahwa suara yang ekspresif juga dapat membantu menciptakan koneksi emosional dan pendengar. Nah, lalu dari penelitian Schroeder dan L. Epley pada tahun 2015 bahwa memiliki kemampuan untuk menciptakan suara yang menarik dan berkualitas itu dapat meningkatkan uh, efektivitas media instruksional audio. Nah, dengan pendengar akan cenderung lebih mampu mengingat dan memahami materi yang disampaikan melalui suara yang menarik dan bervariasi. Menurut Maddox dan Bill pada tahun 2003. Dan terakhir, kemampuan berbicara yang baik sering dianggap sebagai salah satu keterampilan paling penting dalam lingkungan profesional menurut Wolfin dan Copley pada tahun 1996. Maksudnya adalah suara yang efektif ini sering menjadi kunci kesuksesan. Nah, teman-teman, nih materi selanjutnya adalah landasan teori pembelajaran audio. Yuk kita next. Nah, landasan teori ini terbagi menjadi 9. Yang pertama ada teori dual coding yang dikemukakan oleh Alan Pavio pada tahun 1971. Nah, teori ini itu mengkombinasikan representasi verbal dengan representasi nonverbal sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi siswa. Lalu yang kedua ada teori belajar audiovisual yang dikemukakan oleh Richard Mayer dan Moreno pada tahun 2003. Nah, dia tuh mengungkapkan bahwa penggunaan multimedia ini termasuk media audio dapat meningkatkan kemampuan siswa. Lalu yang ketiga ada teori belajar sosial oleh Albert Bandura pada tahun 1977. Nah, teori ini itu menekankan pentingnya model-model yang mempengaruhi perilaku siswa. Lalu yang keempat ada teori kognitif yang dikemukakan oleh Jean Piaget pada tahun 1970. Nah, dia itu menekankan bahwa pentingnya konstruksi pengetahuan oleh siswa melalui interaksi dengan lingkungan mereka. Lalu yang kelima ada teori konstruktivis yaitu oleh Lev Vygotsky pada tahun 1978. Nah, teori ini itu menyoroti pentingnya kolaborasi antara siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan mereka. Lalu yang keenam ada teori belajar situasional oleh Jean Lev dan Etienne Wenger pada tahun 1991. Nah, teori ini itu menekankan pentingnya menyajikan informasi dalam konteks yang relevan dan bermakna bagi siswa. Lalu yang ketujuh ada teori kognitif sosial oleh Jerome Bruner pada tahun 1966. Nah, teori ini juga menyoroti pentingnya menyajikan informasi dengan cara yang memfasilitasi proses pemahaman dan pengorganisasian oleh siswa. Lalu yang kedelapan ada teori belajar melalui pengalaman. Nah,
oleh David Polk pada tahun 1984. Teori ini itu menyoroti pentingnya memungkinkan siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui diskusi dan refleksi diri. Lalu yang terakhir ada teori belajar berbasis masalah. Nah, ini tuh dikemukakan oleh Howard Burroughs pada tahun 1986. Nah, teori ini tuh menyoroti pentingnya menyajikan informasi dalam konteks masalah yang relevan dan bermakna bagi siswa. Lalu di sini ada tahapan operasional dalam merancang konten audio instructional yang efektif. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, kedua kenali audiens, lalu kembangkan skrip, pilih narator yang tepat, gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, tambahkan efek suara yang relevan, penting perhatikan kualitas audio, rancang dengan durasi yang tepat, sediakan kesempatan interaksi, uji coba dan evaluasi, publikasikan dan sebarkan, dan terakhir lakukan pembaruan dan peningkatan untuk berkelanjutan. Nah, teman-teman, lalu di sini ada teknik produksi media audio pembelajaran. Yang pertama ada peralatan dan software. Nah, pemilihan peralatan dan software yang tepat ini untuk merekam dan mengedit suara. Nah, pada penelitian Hughes et al. Pada tahun 2013 bahwa penggunaan peralatan rekaman berkualitas tinggi dapat meningkatkan kualitas audio pembelajaran. Lalu ada skenario dan struktur. Nah, perencanaan skenario dan struktur yang tepat ini tuh agar alur cerita dan atau informasi itu dapat tersampaikan dengan baik. Lalu ketiga ada cermat dan profesional. Nah, pengeditan yang cermat dan profesional ini agar meningkatkan daya tarik dan efektivitas komunikasi konten audio. Lalu ada aksesibilitas. Nah, memperhatikan kebutuhan aksesibilitas bagi semua pendengar, penyajian aksesibilitas yang baik ini dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan siswa dengan kebutuhan khusus. Lalu ada pemasaran dan promosi. Nah, teknik pemasaran dan promosi yang efektif ini seperti penggunaan media sosial, kampanye iklan, atau kerjasama dengan platform distribusi audio, ini tuh dapat membantu meningkatkan visibilitas dan popularitas konten audio pembelajaran. Nah, dan terakhir itu ada evaluasi dan umpan balik. Nah, ini juga tidak boleh dilupakan dalam produksi media audio. Nah, teman-teman, di sini ada aspek kualitas suara. Yang pertama ada tone and pitch. Nah, tone atau nada suara ini mengacu pada karakteristik emosional atau psikologis dari suara. Dan pitch itu mengacu pada tinggi rendahnya suara dan dapat mempengaruhi persepsi tentang kepribadian, kepercayaan diri, dan otoritas karakter. Lalu ada artikulasi dan pronunsi. Nah, artikulasi ini mengacu pada kejelasan dan ketepatan pengucapan suara. Lalu, pronunsi adalah cara di mana kata-kata diucapkan dengan benar sesuai dengan aturan bahasa. Lalu, ada tempo dan ritme. Tempo mengacu pada kecepatan atau laju dari suatu percakapan atau narasi. Dan ritme itu mengacu pada pola perubahan tempo dalam percakapan atau narasi. Lalu terakhir di sini ada emosi dan ekspresi. Nah, emosi ekspresi tidak hanya mempengaruhi bagaimana kita merasakan dan memahami dunia, tetapi juga bagaimana orang lain mempersepsikan dan merespon kita. Menurut Ekman pada tahun 1992. Nah, teman-teman, terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat dan menginspirasi ya. Nah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.